Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugas kedua ini yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, di mana dalam tugas ini yaitu mencari permasalahan dan bagaimana cara kita untuk menganalisa pemecahan masalah tersebut, yaitu menggunakan 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua menggunakan metode USG. Yang ketiga dengan cara analisis fishbone. Dan yang keempat menggunakan SWOT. Pertama yaitu identifikasi masalah atau isu masalah. Berdasarkan informasi dan observasi yang telah diketahui, didapatkan yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan siswa. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran akan kesehatan dan kebersihan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu belum maksimalnya proses pembelajaran pada masyarakat belajar yang sifatnya heterogen. Pada tabel ini dijelaskan 3 permasalahan tadi menggunakan metode USG dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1 sangat tidak mendesak, gawat, dan dampaknya. Yang kedua, tidak mendesak, gawat, dan dampak. Yang ketiga, cukup mendesak, gawat, dan dampak. Yang keempat, mendesak, gawat, dan dampak. Dan yang kelima, sangat mendesak, gawat, dan dampak. Pada tabel ini dapat disimpulkan untuk analisis permasalahan pertama, kurangnya tingkat kedisiplinan siswa, yaitu prioritas berjumlah atau bernilai 13 poin. Oleh sebab itu, saya akan menganalisis tentang kurangnya tingkat kedisiplinan siswa. Berdasarkan dari tabel metode USG, menyimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa merupakan prioritas utama yang harus dikaji dan dicari alternatif penyelesaiannya. Kemudian pada metode fishbone, terdapat rangkaian sebab akibat dan pengaruh terhadap kurangnya tingkat kedisiplinan siswa. Yang pertama yaitu infrastruktur, di mana kondisi tanah yang berlumpur untuk menempuh ke sekolah. Yang kedua yaitu tingkat ekonomi dan pasar yang jauh. Yang ketiga yaitu lingkungan, yaitu di mana jarak tempuh dan lokasi sekolah desa terpencil. Yang keempat yaitu manusianya, di mana penegakan kedisiplinan oleh guru. Dampak yang timbul bila permasalahan tidak diselesaikan. Yang pertama, membentuk karakter negatif. Ketidakdisiplinan berbuah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah tanpa adanya tindakan. Yang kedua, keseriusan anak di dalam belajar. Ketidakdisiplinan menjadikan paradigma siswa terhadap aturan yang tidak dijalankan dengan baik. Yang ketiga, penurunan pencapaian hasil belajar. Keterbatasan ekonomi serta ketidaksiapan siswa untuk masuk kelas mengakibatkan kesenjangan peningkatan hasil belajar. Setelah dikaji dan dianalisis menggunakan fishbone, selanjutnya menggunakan pemecahan masalah menggunakan SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama, harapan masyarakat terhadap karakter peserta didik. Kelemahannya, ekonomi rendah untuk kelengkapan alat belajar. Opportun, yaitu penyediaan atribut pembelajaran dan bahan literasi kelas. Akibatnya, pembentukan karakter negatif. Yang kedua, harapan orang tua untuk pembelajaran yang fleksibel. Kelemahan, letak sekolah yang sangat jauh dan infrastruktur yang tidak mendukung. Opportunities, pengembangan infrastruktur secara berkala di lingkungan sekolah, berdampak pada keseriusan belajar. Yang ketiga, adanya keinginan orang tua dalam peningkatan aturan di dalam kelas. Rendahnya tingkat kesadaran diri, peningkatan dan penekanan aturan secara reward dan punishment. Dampaknya, penurunan hasil belajar. Setelah itu, alternatif penyelesaian, tahap penyelesaian dari metode yang telah kita bahas, yaitu
Pertama, penerapan kebijakan dari sekolah dengan aturan secara fleksibel, dengan arti tidak memberatkan bagi siswa dan bagi gurunya. Tahap-tahap penyelesaian, guru mengkomunikasikan perihal kedisiplinan dan tujuan disiplin bagi karakter peserta didik selama pembelajaran, yakni dengan membuat peraturan secara fleksibel dan tidak memberatkan bagi siswa, baik dari segi pakaian maupun atribut kelengkapan lainnya. Kemudian memberikan bantuan secara intelijensi maupun tingkat ekonomi siswa. Hasil yang diharapkan yaitu pembelajaran yang nyaman dan kedisiplinan yang tinggi serta rasa persatuan antar sesama pihak yang terkait, yaitu masyarakat, pemerintah, orang tua, dan siswa. Demikianlah penyampaian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.